Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, wal ihsan. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada para khalifahnya di setiap zaman. Semoga sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman yang insya Allah komitmen dan konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kehidupan kita saat ini, kita banyak melihat fenomena atau kejadian penyimpangan moral di lingkungan masyarakat, berupa tindak kejahatan kriminal maupun tindak kejahatan asusila, yang merupakan atau menunjukkan bahwa para pelaku telah terjangkit oleh penyakit hati. Penyakit hati juga menjangkiti interaksi sosial. Persaingan yang tidak sehat juga ditimbulkan oleh penyakit hasad yang tumbuh di mana-mana. Timbulnya rasa sakit hati dan merasa terzolimi ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda-tanda terjangkit penyakit hati. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ajaib Al-Qalb mengisahkan bahwa ketika pada zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar. Ketika itu, seluruh umat muslim yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam masuk ke dalam kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara mereka ada seorang kakek yang tidak dikenal oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh bertanya kepada kakek itu, "Wahai kakek, kakek ini siapa?" Lalu si kakek pun menjawab, "Aku adalah makhluk yang memisahkanmu dengan sahabat-sahabatmu. Aku adalah iblis," kata si kakek. Lalu kemudian setelah mendengar itu, Nabi Nuh sangat marah dan hendak mengusir si kakek dari kapal. Tetapi si kakek enggan keluar dari kapal sebelum ia menyampaikan pesannya. Kata si iblis, ada 3 hal yang menjadi senjata tergelincirnya umat manusia, siapapun mereka, baik mereka yang kaya, baik mereka yang pintar, baik mereka yang cerdas, maupun yang lain sebagainya, maka akan mudah tertipu daya oleh 3 hal ini. Yang senjata yang pertama yaitu hasad. Hasad yaitu merasa sakit hati ketika orang lain mendapatkan kenikmatan atau keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha ingin menghilangkannya. Guru kita Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman mengumpamakannya dengan kata SMS, yaitu susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Kata iblis, apabila ada seseorang yang terkena penyakit hasad di dalam hatinya, maka aku akan mudah menggelincirkannya. Lalu Nabi Nuh bertanya, "Mengapa penyakit itu menjadi penyakit andalanmu, wahai iblis?" Lalu si iblis menjawab, "Karena itu adalah penyakitku. Dulu ketika aku dan Adam masih berada di surga, Allah perintahkan aku dan seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, tetapi aku enggan melakukannya karena ada penyakit hasad di dalam hatiku." Penyakit hasadlah yang diwariskan oleh si iblis kepada anak keturunan Adam hingga hari kiamat. Penyakit yang kedua adalah al-hirsu, yaitu keinginan terhadap aspek duniawi yang berlebihan. Kata Nabi Nuh, "Mengapa penyakit ini menjadi senjatamu, hai iblis?" Lalu si iblis pun menjawab, "Dulu ketika Nabi Adam dan Hawa masih berada di surga, mereka dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon khuldi, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin." Kata Allah, janganlah kalian mendekati pohon khuldi itu,
Jika kalian mendekati pohon itu, maka kalian akan termasuk orang yang zalim. Karena iblis menginginkan Adam dan Hawa mendekati pohon itu, lalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis pun menggodanya melalui Siti Hawa. Kemudian, pada akhirnya, Nabi Adam dan Siti Hawa terjerumus dan mendekati pohon itu, lalu memakan buahnya. Penyakit ini mendominasi kepada kaum wanita, yaitu keinginan yang menggebu-gebu terhadap kenikmatan yang sementara atau fana. Penyakit yang ketiga yaitu al-kibru atau sombong. Sombong adalah menolak kebenaran atau perintah Allah. Penyakit hasad yang tertanam di dalam diri seseorang maka akan menimbulkan penyakit lainnya. Sebagaimana penyakit komplikasi pada penyakit fisik maka akan menimbulkan penyakit baru lainnya. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika itu iblis ditanya oleh Allah, apa yang menghalangimu sehingga engkau enggan bersujud kepada Adam? Kata iblis, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, penyakit inilah yang menimbulkan penyakit keakuan atau sombong dan akan berujung kepada penolakan terhadap perintah Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.